Selamat datang kembali di Bad Movie. Hari ini gua akan memperkenalkan kepada kalian sebuah film. Rangkuman kali ini adalah film romantis tahun 1999 yang menceritakan dua saudara tiri kejam dari sekolah elit Manhattan. Mereka bertarung untuk meniduri putri kepala sekolah yang baru. Sebelum tahun ajaran dimulai, mereka adalah saudara tiri penggoda dan manipulatif. Mereka menggunakan cara apapun saat mereka menginginkannya. Mari kita simak bersama untuk mengetahui ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak laki-laki. Dia bernama Sebastian, bersama psikiaternya. Sebastian adalah seorang playboy muda yang sedang sekolah. Dan di sini juga, dia menggoda terapisnya. Sebastian pergi setelah terapi selesai. Lalu terapis itu mendapat telepon dari putrinya. Dan dia mengatakan kepadanya bahwa pacarnya telah membuat foto telanjangnya menjadi viral. Dia memberitahu ibunya tentang ciri anak laki-laki itu. Setelah mendengarkan ciri anak laki-laki itu, terapis memahami bahwa anak itu tidak lain adalah Sebastian. Kemudian terapis itu keluar dan menemui Sebastian di bawah. Sebastian berdiri bersama gadis lain, dia hanya tersenyum melihat terapis itu, lalu pergi dari sana. Kemudian Sebastian bertemu saudara tirinya yang bernama Catherine. Catherine sekolah di tempat yang sama dengan Sebastian. Reputasinya di sekolah sangat bagus. Cecil dan ibunya datang ke rumah Catherine. Ibu Cecil ingin putrinya menjadi sepopuler Catherine. Tetapi, saat Sebastian tiba di sana, Ibu Cecil pergi dari sana bersama Cecil. Karena dia tahu Sebastian adalah playboy. Setelah mereka pergi, Catherine memberitahu Sebastian bahwa mantan pacarnya sekarang berpacaran dengan Cecil dan meninggalkannya demi Cecil. Catherine ingin balas dendam pada Cecil. Jadi dia meminta Sebastian untuk mendekati Cecil. Namun Sebastian menolaknya karena Sebastian menyukai putri kepala sekolah. Mendengar itu, Catherine ingin bertaruh dengannya. Sebastian harus bercocok tanam dengan Anna, putri kepala sekolah mereka. Jika Sebastian gagal, dia harus memberikan mobilnya pada Catherine. Sebastian melanjutkan pekerjaannya. Dia mengetahui Anna telah datang ke tempat bibitnya. Sebastian kemudian pergi menemuinya dan mencoba membuatnya terkesan. Tetapi, karena Anna tahu Sebastian playboy, dia tidak terkesan. Di sisi lain, Catherine juga terlibat dalam pekerjaannya. Dia pergi ke rumah Cecil, di mana Ronald juga ada di sana. Tetapi, Ibu Cecil tidak tahu tentang keduanya. Dia mengira Ronald hanya guru biolanya. Di sisi lain, Sebastian mencoba mencari tahu siapa yang memberitahu Anna jika dia playboy. Mereka berdua mencurigai seorang anak laki-laki bernama Greg, karena di seluruh sekolah hanya ada satu yang mengenal mereka berdua. Catherine pergi bersantai di luar bersama Cecil. Keduanya berbicara tentang Ronald. Cecil memberitahunya bahwa Ronald telah mengiriminya surat cinta, tetapi dia belum membalasnya. Lalu Catherine juga mengajari Cecil untuk berciuman, karena Cecil sangat polos dan dia tidak mengetahui percintaan. Sebastian bertemu Anna dan menghadiahkannya tas. Dia memintanya untuk datang ke kolam bersamanya. Keduanya masuk ke dalam kolam. Kemudian, Sebastian mencoba membuat Anna terkesan. Dia juga menembak Anna, tapi Anna menolaknya. Lalu Sebastian mencurigai Greg. Dia memotretnya saat bersama pasangan prianya. Sebastian lalu bertanya kepadanya, mengapa dia memberitahu Anna tentang dia. Greg mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memberitahu Anna apapun. Lalu Sebastian meminta Greg untuk mencari tahu siapa yang melakukan hal ini. Greg bertemu Anna, dan kemudian Greg mengetahui siapa yang memberitahu Anna tentang Sebastian. Kemudian Greg menelpon, dia memberitahu Sebastian bahwa Ibu Cecil yang memberitahu Anna tentang dia. Mengetahui hal ini, Sebastian menemui saudara tirinya Catherine. Di sini Sebastian memberitahu Catherine bahwa Ibu Cecil telah meminta Anna untuk menjauh darinya. Dan karena ini, Sebastian mendukung Catherine untuk balas dendam pada Cecil. Kemudian Catherine memberitahu Ibu Cecil tentang Cecil dan Ronald. Setelah pulang, Ibu Cecil menegur Cecil, lalu mengusir Ronald. Kemudian Catherine dan Sebastian bertemu Ronald. Mereka membawa dia ke rumah. Saat di rumah, mereka meyakinkan Ronald untuk menulis surat kepada Cecil. Kemudian Sebastian menelpon Cecil dan mengatakan
Jika dia ada surat Ronald, Cecil diam-diam datang ke rumah Sebastian. Cecil cukup polos, sehingga Sebastian memanfaatkan ini, dan dia mulai memfoto-foto Cecil. Kemudian Sebastian memeras Cecil. Karena ini, Cecil tidak punya pilihan lain. Akhirnya Sebastian menjadi akrab dengan Anna. Ketika Anna dan Sebastian ada di dalam mobil, mereka bermesraan, dan dari sini keduanya saling menyukai. Cecil memberitahu Catherine tentang kejadian antara dia dan Sebastian. Sehingga, Catherine memberinya nasihat bahwa tidak ada yang salah dengan itu, dan dia harus terus melakukannya. Saat Sebastian melihat Anna, Catherine datang ke sana. Lalu Sebastian mulai memberitahu Catherine hal-hal baik tentang Anna. Mendengar ini, Catherine meminta kunci mobil Sebastian. Sebastian kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia belum menyerah, dan dia akan memenangkan taruhan. Kemudian Sebastian bertemu Anna, dan keduanya mulai berciuman. Saat itulah Anna menghentikan Sebastian, dan membuatnya marah. Kemudian, keduanya mulai berdebat, dan keduanya pergi. Setelah beberapa waktu, Sebastian pergi ke rumahnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anna. Karena dia akan pergi ke luar kota, Anna mulai mencium Sebastian, dan Anna bahkan setuju untuk bercocok tanam dengan Sebastian. Tetapi, karena dia benar-benar jatuh cinta padanya, dia tidak ingin melakukan hal seperti ini. Keesokan paginya, Catherine bertanya pada Sebastian tentang Anna. Sebastian menceritakan segalanya kepada Catherine. Di sini Catherine juga memberitahu Sebastian bahwa Anna akan pindah ke luar kota. Mendengar ini, Sebastian pergi menemui Anna. Dia mengungkapkan perasaannya. Kemudian dia pulang. Karena taruhan itu dimenangkan, maka Catherine setuju untuk nentoi dengannya. Namun, Sebastian melarangnya, karena dia sangat jatuh cinta pada Anna. Hal ini membuatnya sangat marah, sehingga akan memberitahu Anna tentang taruhan mereka. Mendengar ini, Sebastian memberitahunya jika dia sendiri akan mengatakan sebenarnya kepada Anna. Setelah itu dia bertemu Anna dan mengatakan yang sebenarnya. Mengetahui ini Anna benar-benar hancur. Dia sangat sedih. Kemudian Sebastian bertemu dengan Catherine dan menceritakan semua yang terjadi. Sebastian menyadari kesalahannya, lalu dia menelpon Anna, tapi Anna tidak mengangkat teleponnya. Kemudian dia pergi ke rumahnya. Di sana dia menyimpan surat di buku hariannya, dan mulai menunggunya di luar. Lalu Anna menerima suratnya di buku harian itu. Di surat itu, Sebastian meminta maaf kepada Anna. Setelah membaca surat itu, dia menemukan buku harian, di mana Sebastian menuliskan semua kesalahan Catherine. Di sisi lain, Catherine menelpon Ronald. Dia mengatakan kepadanya bahwa Sebastian dan Cecil selingkuh. Ronald menjadi sangat marah. Dia pergi menemui Sebastian. Anna mengetahui semua kebenaran. Setelah membaca buku harian, dia menemui Sebastian yang berdiri di depan rumahnya. Saat dia akan pergi, Ronald melampiaskan amarahnya pada Sebastian. Kemudian keduanya mulai berkelahi. Anna mencoba memisah mereka berdua, tetapi dia didorong ke jalan. Setelah kematian Sebastian, Catherine memberikan pidato di pemakamannya. Cecil membagikan salinan buku harian Sebastian kepada semua orang. Di dalamnya berisi semua tentang Catherine. Setelah membaca buku harian itu, semua orang mengetahui kebenarannya. Kemudian Catherine dikeluarkan dari sekolah. Disinilah filmnya berakhir. Saya harap Anda menikmati ceritanya. Jangan lupa like videonya, dan bagaimana tanggapanmu tentang video ini. Terima kasih telah menonton.